Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi mengenai topik dalam suatu mata kuliah desain pembelajaran. Pada kesempatan yang seperti saya bahasakan dalam video sebelumnya bahwa tujuan pembelajaran dilakukan di awal itu yang perlu dibuat adalah kemampuan mendesain tujuan pembelajaran. Oke, dalam tujuan pembelajaran ada yang disebut dengan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran umum itu mengacu pada kompetensi inti, ya, kompetensi inti yang ditekankan dalam suatu kurikulum dan atau dalam suatu pokok bahasan. Akan tetapi kalau kita kembali kepada tujuan pembelajaran khusus, itu mencakup pada tiga komponen utama output pendidikan atau output proses belajar, yaitu sesuai yang dinyatakan oleh Benjamin Bloom dan Cradwell pada tahun 1964 tentang tiga taksonomi output dari proses belajar. Pertama, ada yang disebut dengan tujuan belajar pada ranah kognitif, kemudian tujuan belajar pada ranah afektif, kemudian tujuan belajar pada ranah psikomotor. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa tiga ranah ini merupakan output utama dalam proses pendidikan. Jadi materi yang kita susun atau perencanaan pembelajaran yang kita buat itu outputnya harus dapat diukur dengan tiga ranah ini. Misalnya, pertama adalah ada yang disebut dengan ranah kognitif, ya. Pertama disebut dengan ranah kognitif. Oke, dalam ranah kognitif ini disebut dengan ranah pemahaman atau pengetahuan. Jadi sekilas bahwa bagian ranah ini mengatur pada proses pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebagai output dari transfer knowledge, transfer pengetahuan yang diberikan oleh guru. Misalnya Anda sebagai guru harus bisa memberikan kontribusi pengetahuan di setiap pertemuan kelas atau di setiap bahasan materi. Dipastikan bahwa siswa yang kita ajar memahami betul apa yang kita sampaikan. Oke. Kemudian yang perlu dipahami bahwa ranah kognitif ini adalah ranah yang paling urgent untuk ditanamkan dalam proses belajar di kelas karena sifatnya dia adalah kontribusi pada ranah pengetahuan. Jadi ranah pengetahuan itu, oke, sebentar saya ganti pena dulu. Ranah pengetahuan itu atau ranah kognitif itu membahas tujuan pembelajaran yang berkenaan dengan proses mental, ya. Proses mental intinya berupa pemahaman, oke. Kemudian di dalamnya nanti siswa mampu menyebutkan, misalnya siswa mampu mengenal, kemudian siswa mampu menduga, misalnya itu pada ranah pemahaman. Kemudian berikutnya dalam taksonomi Bloom itu bahwa ranah kognitif itu memiliki subtaksonomi atau anak taksonomi yang merupakan bahasa indikator dari setiap ranah kognitif itu. Jadi begitu. Misalnya tahapan kognitif itu punya tingkatan. Tingkatan yang paling dasar adalah tingkatan pengetahuan. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan yang mampu mengevaluasi. Akan tetapi sebenarnya semakin berkembang bahwa yang dulunya dalam taksonomi Bloom disebutkan bahwa tingkatan paling dasar adalah pengetahuan. Akan tetapi setelah dilakukan revisi oleh Cradwell, maka itu berubah menjadi kemampuan mengingat. Akan tetapi pada kesempatan ini saya coba merujuk pada taksonomi Bloom lebih dulu. Oke, pertama adalah tingkatan pengetahuan.
Nah, jadi dalam ranah kognitif menurut Bloom itu ada beberapa tahapan ya, ada beberapa tahapan. Pertama adalah tahapan pengetahuan, oke. Kemudian berikutnya adalah tahapan pemahaman. Kemudian yang ketiga tahapan penerapan, dan yang keempat adalah tahapan analisis, tahapan kelima adalah tahapan sintesis, dan tahapan keenam adalah tahapan evaluasi. Ini adalah taksonomi yang diajukan oleh Bloom. Nanti sebentar dalam pertemuan berikutnya saya akan bahas bagaimana taksonomi yang diusulkan oleh Krathwohl sebagai evaluasi atau sebagai revisi dari taksonomi yang diajukan oleh Bloom. Jadi kesempatan ini kita akan tinjau dulu tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom lebih dahulu. Untuk berikutnya kita akan coba melihat tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi Krathwohl. Jadi gitu. Oke, pertama pada tahapan pengetahuan atau knowledge. Nah, jadi pada bagian ini siswa itu mampu menghafal dan mengingat. Oke. Jadi langkah awal ya, pengetahuan yang paling dasar, keterampilan berpikir yang paling dasar yang bisa dilihat pada anak didik kita adalah keterampilannya menghafal atau mengingat. Oke, ketika dia mampu menghafal dan mampu mengingat, maka kita bisa ajak untuk maju pada tahapan berikutnya. Misalnya ada materi tentang materi-materi tertentu yang sifatnya mengharuskan untuk menghafal. Maka tujuan pembelajarannya adalah misalnya siswa dapat menghafal atau siswa dapat menyebutkan. Jadi begitu. Ketika dia mampu menyebutkan, berarti sifatnya hal itu adalah bersifat hafalan. Yang pernah dihafal disebut kembali, yang pernah diingat disebut kembali. Jadi seperti itu. Jadi kemampuan siswa dalam menghafal dan mengingat itu masuk dalam tujuan pembelajaran rada kognitif yang paling awal, yaitu pada tingkatan pengetahuan. Misalnya, contohnya gini, tujuan pembelajarannya siswa dapat menyebutkan kembali nama-nama lain Al-Quran yang merupakan wahyu Allah, misalnya gitu. Nah, jadi sebelumnya kan gini, ketika menyampaikan tujuan pembelajaran ini, berarti nanti dalam pengajaran kita akan mengajarkan anak-anak kita dengan nama-nama lain Al-Quran. Oke, jadi gitu. Nah, jadi ketika misalnya bahan evaluasinya tinggal diangkat, sebutkan nama-nama lain Al-Quran yang merupakan wahyu Allah. Jadi gitu. Jadi bahan evaluasi bagusnya didasarkan pada tujuan pembelajaran. Berikutnya misalnya siswa dapat menghafal surah-surah yang diturunkan di kota Mekah misalnya. Nah, jadi pada bagian ini kategorinya adalah tingkatan knowledge, pengetahuan, pemahaman. Jadi kemampuan menghafal itu, kemampuan mengingat itu merupakan kemampuan kognitif yang paling dasar. Ketika anak bisa mengingat, ketika anak bisa menghafal, maka pasti mudah untuk bisa diajak belajar memahami sesuatu. Karena dia akan membawa konten ingatan itu, apa yang ia ingat, apa yang ia hafal, untuk bisa dipahami. Jadi begini adik-adik ya. Jadi berbeda memahami dengan mengingat. Oke, memahami dengan mengingat itu berbeda. Kalau mengingat atau menghafal itu hanya sebatas ingatan, tidak perlu analisa. Oke. Kemudian kalau pada konten pemahaman itu dia butuh analisa, mikroanalisis yang digunakan, analisis kecil-kecil. Nanti pada tingkatan berikutnya masuk pada makroanalisis, analisis yang besar-besar. Analisis yang yang berat gitu. Oke. Jadi misalnya siswa dapat mengenal ciri-ciri surah yang diturunkan di Madinah dan di Mekah. Jadi dalam pembelajarannya guru menyebutkan itu, mengenal ciri-ciri, kemudian berikutnya misalnya menghafal, menyebutkan, itu masuk dalam konten
tujuan pembelajaran ranah kognitif pada tingkatan pengetahuan. Berikutnya yang diusulkan oleh Bloom adalah tingkatan pemahaman. Oke. Jadi tingkatan pemahaman ini adalah tingkatan kognitif kedua yang harus dimiliki siswa setelah tingkatan pertama yang knowledge tadi, yang pengetahuan tadi. Tingkatan pemahaman ini siswa itu mampu untuk mengartikan. Oke. Jadi siswa mampu mengartikan, artinya dia sudah menggunakan analisa-analisa sederhana untuk bisa mengerti, ya, untuk bisa memahami. Jadi gitu. Nah, kemudian misalnya gini, kenapa api tidak bisa disentuh? Nah, misalnya guru katakan api tidak bisa disentuh, dia sudah mulai menganalisa kenapa. Oke, jadi ternyata panas. Nah, gitu. Jadi dia sudah punya analisis mikro mengenai kode-kode, ya. Saya katakan kode-kode dari apa yang diingat sebelumnya. Oke, dari apa yang diingat kemudian dia analisa. Misalnya gini, kita mengajar di kelas, misalnya mengajar anak-anak mengaji, gitu kan? Kita mengenalkan huruf satu persatu. Oke, satu persatu, ini huruf ba, ta, sa, gitu kan. Kemudian berikutnya adalah masuk pada tahapan mengaitkan huruf-huruf tunggal itu menjadi sebuah frasa atau kata dalam bahasa Arab. Oke, kemudian di situ siswa mulai menganalisa. Ini bentuknya mirip, ya. Ini bentuknya mirip ba, oh sepertinya ba. Ini bentuknya mirip ta. Ini bentuknya misalnya mirip waw ketika disambungkan dengan huruf lain. Jadi di situ siswa bisa belajar untuk mengartikan, menafsirkan, ya. Kemudian siswa juga belajar untuk menerjemahkan. Oke, menerjemahkan maksudnya adalah dari beberapa pengetahuan yang ia dapatkan, yang dijelaskan oleh guru misalnya, tidak mesti Anda saja. Misalnya dijelaskan oleh guru A seperti ini, guru B seperti ini, guru C seperti ini. Dibuatlah tafsiran-tafsiran, terjemahan-terjemahan sehingga hal itu bisa menyatu. Oke, contoh tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif pada tingkatan pemahaman adalah misalnya siswa dapat menjelaskan tentang cara turunnya wahyu, ya, kepada Nabi. Sebelumnya kan misalnya guru menjelaskan tentang cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW misalnya. Kemudian siswa menjelaskan itu tidak mesti mengingat persis apa yang disampaikan oleh guru. Ia bisa membuat artikulasi makna, ya, sendiri yang arahnya adalah sama. Oke. Jadi di sini konten pemahaman. Jadi dia hanya menjelaskan apa yang dia pahami. Oh, yang saya pahami seperti ini, seperti ini, seperti ini alur turunnya, meskipun berbeda betul dengan kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh buku maupun guru. Akan tetapi ia mengungkapkan sesuatu berdasarkan konten pemahaman ia. Berikutnya misalnya tujuan pembelajaran dalam ranah berikutnya, ada masih ranah yang sama. Siswa dapat mengungkapkan cara turun Al-Quran secara berangsur-angsur. Rahasianya apa? Sebelumnya guru pun menjelaskan materi ini, rahasia cara turun berangsur-angsur kenapa. Kemudian siswa juga memahami hal itu, materi itu berdasarkan apa yang ia olah dalam pikirannya. Tidak mesti sama dengan buku, tidak mesti sama dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Jadi ketika misalnya dalam konten pemahaman masih menggunakan konten hafalan, itu sebisa mungkin bisa dihindari. Jadi guru tidak bisa menekankan kepada siswa untuk memahami sesuatu berdasarkan konten hafalan. Karena ia akan mengungkapkan hal itu bukan pada tingkatan pemahaman, akan tetapi pada tingkatan pengetahuan. Berikutnya misalnya siswa dapat menerjemahkan wahyu yang pertama.
Jadi misalnya dituliskan misalnya iqra gitu kan, iqra. Jadi siswa dapat menerjemahkan artinya apa itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq misalnya. Jadi tidak mesti dijelaskan supaya anak ingat betul tentang konten struktur kata dan kalimat dalam terjemahan itu, akan tetapi disampaikan kepada anak maksudnya iqra itu artinya apa, misalnya bi itu dengan apa artinya, sehingga dia mampu mengaitkan frasa per frasa menjadi suatu kalimat utuh yang maknanya sama meskipun struktur katanya berbeda dengan apa yang dibaca atau dengan apa yang dijelaskan oleh guru gitu. Kemudian berikutnya, tingkatan pengetahuan atau tingkatan kognitif yang menjadi sasaran pengetahuan adalah atau sasaran kognitif adalah tingkatan penerapan. Oke, tingkatan ini masuk pada tingkatan ketiga, tingkatan menengah. Jadi sekarang saya ingin mengatakan bahwa hierarki tingkatan ini dari tahapan knowledge, pengetahuan nanti sampai tingkatan evaluasi itu didasarkan pada tingkatan kesulitan. Oke, siswa artinya proses penerapan itu lebih sulit daripada proses mengingat gitu. Karena kalau menerapkan kita harus menggunakan konten pemahaman, kita pun harus menggunakan konten ingatan. Jadi gitu. Misalnya gini, tujuan pembelajaran yang kita ingin tujukan kepada siswa adalah misalnya siswa dapat memecahkan berbagai permasalahan ya, dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan topik ya, berkaitan dengan topik bahasan kita pada hari itu. Misalnya materi kita gini tentang wudhu nih, misalnya contoh tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mendemonstrasikan cara berwudu dengan baik dan benar. Jadi kalau yang sebelumnya adalah siswa diminta menghafalkan urutan wudu gitu kan. Kemudian siswa diminta untuk memahami bagaimana cara berwudu gitu kan. Kemudian sekarang adalah siswa diminta untuk mendemonstrasikan atau memperagakan cara berwudu yang baik dan benar. Ini adalah tahapan penerapan atau aplikasi. Maksudnya apa? Bahwa kegiatan demonstrasi atau peragaan berwudu itu adalah menggunakan konten ingatan. Ingatan pertama misalnya membasuh tangan. Bagaimana cara basuhnya, sela-sela jari tangan misalnya. Kemudian harus diingat urutannya. Jadi kategori mengingat tadi, habis tangan misalnya ke mana begitu. Oke, kemudian konten pemahamannya di mana? Konten pemahamannya misalnya sampai pergelangan, kemudian nanti sela-sela jari tangan, kemudian berikutnya urutannya ya harus bisa dipahami. Kenapa harus berurut seperti itu? Itu masuk dalam konten pemahaman. Berikutnya misalnya siswa dapat mengerjakan sholat 5 waktu gitu kan. Ini adalah konten penerapan atau aplikasi. Mampu nggak gini kayak gitu kan? Misalnya siswa sudah ingat betul cara berwudu ya. Kemudian berikutnya siswa sudah ingat betul misalnya cara sholat. Kemudian mampu nggak ia mengerjakan itu dengan konsisten gitu. Kemudian misalnya dalam pembelajaran lain siswa dapat mengoperasikan kompas. Jadi diajarkan lebih dulu misalnya supaya bisa diingat unit-unit kompas itu apa aja yang berpengaruh. Misalnya ini timur, ini barat, U itu utara, habis itu B itu barat, S itu selatan. Itu konten ingatan. Konten pemahaman adalah bahwa misalnya jarum magnet dalam kompas misalnya selalu akan mengarah ke kutub barat, bagian barat. Dipahamilah cara kemudian nanti siswa belajar mengoperasikan kompas. Jadi gitu. Untuk menentukan arah kiblat. Jadi itu tingkatan penerapan. Berikutnya adalah
tujuan pembelajaran pada ranah kognitif pada tingkatan analisis. Oke. Jadi analisis ini digunakan ya untuk mengukur kemampuan siswa dalam merinci ya atau membandingkan pengetahuan atau data yang rumit ya, serta untuk mengklasifikasi menjadi beberapa kategori dengan tujuan agar dapat mengenal hubungan dan keterkaitan masing-masing data tersebut atau informasi gitu kan. Misalnya gini, menginventarisir kayaknya agak kurang populer bahasanya, atau misalnya mendata ya, atau misalnya menuliskan, atau sifatnya adalah misalnya gini, siswa dapat menginventarisir sifat-sifat terpuji. Sebelumnya ia sudah belajar mengenai beberapa sifat terpuji misalnya. Jadi dari uraian yang disampaikan oleh guru itu misalnya, maka ia menginventaris atau artinya membuat susunan data ya, membuat susunan data dari yang paling terpuji misalnya, sifat yang paling terpuji kemudian diurutkan sampai sifat yang buruk gitu. Jadi itu menggunakan analisa. Oke, kenapa ini lebih baik, kenapa ini lebih baik, kenapa ini paling buruk. Jadi gitu. Misalnya berikutnya adalah siswa dapat menganalisis sejauh mana hasil diskusi mereka tentang zakat yang telah dilaksanakan. Misalnya mereka nih topik diskusi dalam kelasnya adalah topik zakat gitu kan. Kemudian mereka berdiskusi. Dari diskusi itu misalnya siswa masing-masing mampu menyimpulkan, karena memang dalam diskusi argumen itu bebas ya, artinya tidak terkoordinir fokus pada satu topik, akan tetapi bisa merambah ke topik-topik lain. Maka siswa mampu menyimpulkan topik itu dalam satu bahasan resume yang utuh yang punya satu makna. Jadi ini juga membutuhkan keterampilan analisa. Kenapa? Karena dia harus bisa mereduksi atau mengurangi poin-poin diskusi yang tidak sejalan dengan hasil diskusi. Jadi kegiatan melakukan perangkuman atau kesimpulan itu membutuhkan analisa. Nah, siswa dapat membuat kesimpulan. Itu adalah tingkatan analisa, karena siswa membutuhkan kegiatan berpikir lebih keras agar bisa menghasilkan kesimpulan yang baik dan benar. Oke. Berikutnya adalah tahapan sintesis. Oke. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif ya pada tingkatan bagian sintesis itu fokus pada kemampuan siswa, dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang menyeluruh. Misalnya konsep-konsep yang dipahami sebelumnya oleh siswa adalah konsep yang fraksional. Artinya konsep yang tidak utuh tunggal berdiri pada masing-masing posisi gitu kan. Misalnya sebelumnya itu siswa hanya paham tentang wudhu gitu kan, hukum wudhu misalnya niatan wudhu dan semacamnya. Kemudian siswa hanya paham tentang sholat gitu kan. Kemudian siswa hanya paham tentang zakat gitu. Kemudian nanti akan dibuat sintesis gitu kan. Akan dibuat sintesis keterkaitan antara wudhu misalnya sholat dengan zakat. Misalnya sebelum sholat itu harus wudhu gitu. Itu adalah konteks sintesis. Artinya siswa mengaitkan dua buah pokok bahasan atau topik yang berbeda menjadi satu dan memberi keterkaitan penuh. Jadi gitu. Misalnya contoh soal pada ranah contoh tujuan pembelajaran pada ranah sintesis. Pertama misalnya, siswa dapat menyusun rencana belajar masing-masing sesuai ini kecuali untuk mahasiswa ya. Kebijakan perguruan tinggi misalnya atau mungkin kita bawa ke sekolah saja. Siswa dapat menyusun rencana belajar masing-masing sesuai dengan kebijakan sekolah.
Jadi misalnya siswa harus mencari tahu dulu topik-topik apa yang akan dia bahas, kemudian dia menyusun rencana belajarnya. Oke. Misalnya siswa dapat menyiapkan bahan pelajaran yang akan didiskusikan. Jadi misalnya guru sudah menyampaikan topiknya ya. Topik bahasan di minggu depan misalnya adalah topik A. Siswa diminta untuk menyiapkan bahan diskusi, otomatis materinya disiapkan. Oke, pertama adalah materi pelajaran yang disiapkan dalam artian dipahami. Kemudian berikutnya adalah disiapkan pula misalnya kritikan atau pertanyaan terhadap materi yang dimaksud. Sehingga dalam proses diskusi itu berjalan dengan baik. Jadi proses sintesis itu adalah mengaitkan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya ini kan menyiapkan bahan belajar. Kemudian nanti akan dipakai dalam diskusi. Dalam diskusi misalnya nanti akan muncul pertanyaan. Dalam pertanyaan ini kira-kira apa-apa saja, itulah yang dibutuhkan dalam analisa. Kemudian siswa dapat merancang kegiatan bakti sosial misalnya. Jadi pada ranah sintesis ini sebenarnya lebih dekat pada kegiatan creation. Membuat. Membuat, misalnya gini, ini ada kata mana penghapusnya ya. Sebentar. Ini ada kata misalnya pertama ada kata menyusun. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan. Ini dua-duanya adalah konten yang mirip ya, mirip operasionalnya mirip. Tunggu. Misalnya ini adalah menyusun. Berikutnya menyiapkan. Otomatis sama dengan membuat, merancang. Jadi sifatnya kalau pada ranah sintesis itu adalah sifat creation, sifat menyusun, membuat. Jadi siswa misalnya membuat hubungan, menyusun hubungan gitu kan, menyusun, menyiapkan, kemudian mengaitkan gitu kan. Itu adalah masuk pada ranah sintesis. Kemudian yang terakhir yang masuk dalam tujuan belajar dalam ranah kognitif itu adalah tingkatan yang paling tinggi dan ini yang paling sulit nih. Tingkatan evaluasi. Jadi artinya bahwa ini adalah diartikan sebagai kemampuan siswa dalam membuat perkiraan keputusan yang tepat berdasarkan kriteria pengetahuan yang dimilikinya. Jadi sebelumnya siswa sudah mampu mengingat, sudah mampu memahami, sudah mampu menerapkan, sudah mampu menganalisis, melakukan sintesis. Berikutnya siswa harus mampu untuk menduga atau mengambil keputusan, yang pada keputusan dan dugaan itu berdasarkan pada apa yang pernah dimilikinya. Misalnya gini, tunggu sebentar, kita coba cek tujuannya dalam buku ini. Siswa dapat mengoreksi bacaan ayat suci Al-Quran berdasarkan tajwid yang benar. Misalnya ada temannya membaca Al-Quran, kemudian dia dengarkan, ini tidak taat, misalnya ini tidak taat tajwid, ini misalnya harusnya di sini iqlab, harusnya di sini adalah ikhfa. Jadi di sini ikhfa, iqlab, izhar itu di mana dia tahu? Sebelumnya dia sudah pelajari pada bagian mengingat, pada bagian memahami, dan bagian menerapkan. Jadi sehingga masuk pada tahapan evaluasi mudah saja, artinya dia sudah tahu sehingga ia bisa memberikan koreksi, memberikan kritikan terhadap hal-hal lain yang bertentangan dengan pengetahuan atau yang berbeda dengan pengetahuan yang ia dapatkan. Jadi biasanya siswa kita yang sudah mampu berpikir kritis, dalam artian ia mampu memberikan koreksi, bertanya, bahkan misalnya ingin bukan membantah, ingin menyampaikan topik perbandingan atau misalnya informasi perbandingan terhadap apa yang kita sampaikan, itu adalah siswa-siswa yang sudah sampai pada tahapan tingkatan evaluasi. Mereka sudah mampu menyampaikan kritikan. Kemudian misalnya siswa dapat menilai unsur kepadatan isi,
cakupan materi, kualitas analisis, bahasa yang dipakai seseorang misalnya dalam berceramah. Misalnya, oh isinya nggak bagus ceramahnya, nggak padat. Jadi siswa bisa menilai itu. Misalnya materinya terlalu lebar. Kenapa disampaikan terlalu lebar, isinya nggak padat? Karena dia sudah tahu isi yang padat itu misalnya dalam pembicaraan bagaimana. Cakupan materi yang baik itu bagaimana. Analisa yang digunakan oleh orang lain misalnya dalam berbicara itu bagaimana. Dia tahu sehingga misalnya pada tahapan evaluasi dia bisa menilai. Oke, jadi tahapan evaluasi ini adalah pertama bisa menilai, kemudian bisa mengoreksi. Dari penilaian yang diberikan oleh siswa, berikutnya dia akan menyampaikan kritikan atau bahan evaluasi dari apa yang ia dengar. Atau misalnya dari apa yang ia lihat. Misalnya gini, dia akan menyampaikan perbandingan informasi. Misalnya gimana ya? Misalnya menyalakan api kan bisa menyala gitu kan, dinyalakan api dinyalakan, yang satu misalnya dalam ruang terbuka, yang satu setelah menyala ditutup, kemudian dia mati. Dia akan bertanya kenapa bisa mati padahal harusnya dia menyala. Oh, kemudian dicarilah aspek apa yang menimbulkan dia mati. Oh, ternyata nggak ada udara di situ. Sehingga sampailah pada simpulan bahwa kalau nggak ada udara berarti apinya nggak bisa menyala. Jadi gitu. Oke, itu adalah tingkatan evaluasi. Jadi harapannya adalah setelah dikuasai beberapa tingkatan ini, kita dapat menyusun tujuan pembelajaran dalam satu topik yang sama itu berdasarkan pada tingkatan mengingat apa yang harus diingat, kemudian memahami apa yang harus dipahami, menerapkan, menganalisa, kemudian melakukan sintesis dan melakukan evaluasi. Oke, sahabat sekalian, bahwa ini adalah baru masuk pada tahapan kognitif ya. Jadi sementara tadi saya sebutkan bahwa tujuan belajar itu outputnya adalah 3. Oke, masih ada ranah kedua yang disebut dengan ranah afektif. Oke, kemudian bagaimana nanti kalau misalnya kita membuat suatu instrumen penilaian, baiknya gimana? Yang kemampuan mengingat atau misalnya memahami pengetahuan berapa persen, pemahaman berapa persen, penerapan berapa persen. Bagusnya adalah karena misalnya gini, karena konten evaluasi adalah sangat sulit dilakukan, maka soal yang digunakan hanya sedikit. Misalnya kita buat soal adalah ada 20 butir soal. Oke, ada 20 butir. Kita akan sebar 20 butir ini pada pada 6 indikator kognitif tadi. Misalnya ini kemampuan evaluasi misalnya hanya 5%, kemampuan menguji tingkat-tingkat atau sintesis itu 5%. Jadi semakin sulit, jadi kontennya gini. Semakin sulit suatu kegiatan berpikir atau kegiatan mengajar, maka baiknya adalah tujuan belajarnya nggak usah banyak, satu saja di bagian itu, dan kemudian nanti instrumen soal tesnya itu juga hanya sedikit, karena tidak mungkin siswa kita akan beratkan pada konsep-konsep yang lebih sulit. Jadi gini, dalam proses asesmen atau penilaian ini dibagi 2. Ada yang disebut dengan LOTS, ada yang disebut dengan HOTS. Oke, ini LOTS ya. LOTS itu adalah low order thinking skill. Artinya adalah keterampilan berpikir orde rendah. Jadi siapa sih yang nggak mampu mengingat gitu kan? Cuma mengingat gitu kan? Siapa sih yang nggak mampu memahami gitu? Jadi yang masuk dalam low order thinking skill adalah kognitif tingkatan 1, 2, 3. Kemampuan mengetahui, memahami, kemudian menerapkan. Itu adalah masuk dalam cakupan low order thinking skill. Kemudian berikutnya yang masuk dalam HOTS. HOTS itu adalah high order thinking skill. Artinya adalah keterampilan berpikir orde tinggi. Oke, artinya ini adalah keterampilan berpikir orde tinggi.
Yang masuk orde tinggi adalah kemampuan menganalisa, melakukan sintesis, juga kemampuan melakukan evaluasi. Jadi soal yang akan digunakan dalam proses evaluasi pada tingkatan ini diupayakan lebih sedikit karena dia lebih sulit. Jadi gitu. Oke, ini adalah teknik membuat soal berdasarkan tingkatan dalam ranah kognitif. Oke, sehingga nantinya tinggal dikali, gitu kan? Tinggal dikali misalnya 5% dari 20, berapa persen gitu kan? Misalnya, kalau 5% dari 20 itu misalnya 2 ya atau 1 ya. Ya, 1 soal ya. Kalau 10%-nya kan berarti 2. Berarti 1 soal pada bagian sintesis, 1 soal pada bagian evaluasi, kemudian berikutnya adalah 2 soal pada tingkatan analisa. Sebagian besar misalnya cakupan adalah kemampuan pengetahuan. Akan tetapi misalnya jika sasaran kita adalah kita ingin menguji, ya, kita ingin menilai seberapa paham siswa tentang kemampuan analisa, sintesis, dan evaluasi, maka kita bisa menggunakan fokus keywords lebih banyak, gitu kan? Karena sekarang anak-anak usia MISD itu ujiannya menggunakan asesmen kompetensi madrasah atau asesmen kompetensi minimum yang soal-soalnya adalah soal-soal HOTS yang digunakan dalam asesmen kompetensi literasi. Jadi gitu. Oke, berikutnya adalah kalau misalnya bicara tadi ya, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan tentang tingkatan tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom, maka akan ada beberapa konsekuensi. Akan ada beberapa konsekuensi. Misalnya pertama adalah guru harus mempersiapkan bahan ajar dengan sebaik-baiknya. Sebelum mengajar, guru harus sudah tahu betul materinya, kemudian medianya, ya. Kemudian guru pun sudah mulai melakukan pra-desain, ya, pra pembelajaran itu sudah dilakukan desain mikro gitu kan. Karena dalam proses belajar guru perlu dihidupkan, ya, sistem siswa belajar aktif. Jadi yang berpartisipasi aktif dalam kelas adalah siswa. Kemudian nanti akan butuh waktu lama karena kita perlu menekankan misalnya gini, kita ingin melakukan semuanya tapi ternyata siswa belum mampu menghafal, belum mampu mengingat dan sulit untuk diajak fokus mengingat itu. Maka kita perlu menekankan satu demi satuan, setahap demi setahap kita akan lakukan pada siswa sehingga akhirnya dia sampai pada kemampuan analisa. Jadi jangan heran gini, dalam kita mengajar kadang gini, siswa hanya mampu kita bisa antar pada tahapan low order thinking skill tadi, keterampilan berpikir level rendah yang pada kemampuan mengingat atau mengetahui, kemudian masuk pada tingkatan memahami, juga pada tingkatan penerapan. Akan tetapi untuk masuk pada kemampuan berpikir analisis, sintesis, dan evaluasi itu kadang guru pun nggak sampai menjelaskan ke sana, sehingga untuk mengukur hal itu susah karena penjelasannya nggak sampai. Jadi gitu. Oke, berikutnya nanti guru pun akan menghadapi situasi belajar, ya, situasi belajar yang lebih serius dan lebih hidup karena memang penekanan kita ke arah ke sana gitu kan. Kemudian ini akan melelahkan karena guru harus meyakini atau memastikan bahwa siswa itu memahami betul materi yang disampaikan oleh guru. Jadi gitu. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran dalam hal ini adalah tinjauan kognitif tinjauan taksonomi yang diajukan oleh Bloom adalah pada ranah
afektif atau ranah sikap. Bahwa dalam kurikulum terbaru, dalam kurikulum 2013 itu memberikan ruang untuk menyusun kompetensi inti dan standar kompetensi itu berdasarkan 3 ranah itu. Harus ada aspek sikapnya, aspek pengetahuannya, dan aspek keterampilannya. Dan ini harus dimuat dalam tujuan pembelajaran. Oke. Bagaimana ranah afektif itu bisa masuk dalam tujuan pembelajaran? Pertama adalah kita harus pahami afektif itu, atau lebih dikenal dengan afeksi, itu orangnya lebih kenal, orang misalnya guru maupun siswa atau orang tua siswa juga memahami itu adalah hanya masuk bagian sikap atau perilaku. Jadi bahwa kita harus bisa memastikan dengan materi belajar yang kita sampaikan, memastikan bahwa sikap siswa bisa lebih baik. Artinya ada kontribusi muatan ajaran sikap di situ yang kita sampaikan. Jadi dalam pengajaran di kelas kita tidak bisa hanya fokus pada konsep kognitif atau pengetahuan belaka. Akan tetapi kita harus perhatikan ranah afeksi juga harus masuk sebagai output daripada kegiatan belajar yang disampaikan oleh guru. Jadi ini pun tingkatan yang disampaikan belum ini berurut dari tingkatan paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi gitu kan. Sepertinya tingkatan afektif ini punya 5 tingkatan. Oke. Dia punya 5 tingkatan yang tersusun secara hierarki, artinya dari yang paling mudah sampai yang ke paling susah gitu kan. Pertama, tujuan pembelajaran dalam ranah afektif pertama adalah menerima. Oke, kemampuan siswa untuk menerima. Menerima artinya adalah proses pembentukan sikap siswa dengan cara membangkitkan kesadaran tentang adanya stimulus yang mengandung estetika. Artinya gini, mampu nggak siswa menerima apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh guru diterima dengan baik nggak siswa? Misalnya dia duduk benar, kemudian berikutnya adalah kita mampu memberikan pengertian kepada siswa agar bisa memahami apa yang kita sampaikan itu dalam konteks menerima tadi. Misalnya, contoh tujuan belajar misalnya yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menerima. Kemampuan siswa mendengar berita televisi dengan sungguh-sungguh tentang misalnya tragedi World Trade Center gitu kan. Jadi misalnya ketika belajar siswa itu menyaksikan betul apa yang kita sampaikan, artinya tidak ribut, tidak lari-lari gitu. Jadi kita bisa lihat di sana bahwa dengan apa yang kita sampaikan itu dalam konteks belajar itu, siswa menerima, dia diam, dia tenang, dia dengar, dia lihat gitu. Oke, artinya mengikuti instruksi yang disampaikan oleh guru. Ketika dia mengikuti, artinya dia menerima apa yang disampaikan oleh guru itu sebagai bentuk proses belajar. Kemudian berikutnya indikatornya adalah kesadaran siswa bahwa kesulitan yang ditemui selama belajar adalah tantangan bagi masa depannya. Artinya siswa sadar, dalam proses belajar itu adalah bagian dari proses pendidikan dan pelatihan. Sehingga tantangan kesulitan dalam belajar ia sadari adalah bagian dari proses untuk mencerahkan masa depannya. Kemudian kesediaan siswa menerima peraturan sekolah misalnya, atau peraturan belajar yang disampaikan oleh guru, dia terima, ya gitu kan. Ketika guru menyampaikan dalam proses belajar, siswa tidak boleh keluar masuk kelas, kemudian tidak boleh mengganggu teman. Ketika dia iakan itu, kemudian dia tidak melanggar itu, berarti artinya siswa itu menerima. Berikutnya, tingkatan tanggapan atau partisipasi. Artinya kita bisa mengukur afeksi siswa di sini. Misalnya, tapi ini akan terlihat dalam indikator tujuan pembelajaran. Misalnya, siswa
dapat menyampaikan argumen, oke, tentang ABC. Itu adalah masuk dalam tahapan afeksi. Jadi afeksi itu adalah ranah kognitif atau output proses belajar yang agak sulit untuk dinilai. Karena kadang dia tidak punya konten untuk diajarkan. Oke, akan tetapi ia bisa diobservasi atau diamati. Nah, misalnya berikutnya adalah nanti akan muncul tanggapan, oke, tanggapan yang terlihat, kemudian tanggapan psikologi. Tanggapan yang terlihat artinya misalnya siswa memberikan respon dari apa yang kita tanyakan. Kemudian tanggapan psikologi itu adalah dari segi perilakunya, kemudian tanggapan dari segi lain, misalnya adanya kemauan mau berpartisipasi. Misalnya gini, siswa bertanya, siswa mengajukan pendapat, gitu kan? Itu adalah bagian dari proses respons, gitu. Berikutnya misalnya bagian 4-nya itu adalah yang ini tadi kedua ya. Berikutnya adalah tingkatan menilai. Tadi yang beri tanggapan bagian pemberian menerima, kemudian menanggapi ya, atau tingkatan tanggapan atau respons, kemudian tingkatan menilai atau value. Jadi menilai itu dapat diartikan secara gini. Pengakuan secara jujur misalnya, bahwa siswa itu objek sistem benda mempunyai kadar manfaat. Jadi ketika misalnya siswa mampu melakukan penilaian ya, mampu menilai baik atau buruk sesuatu. Misalnya siswa dapat membedakan makanan yang baik dan tidak baik, misalnya begitu. Atau misalnya siswa dapat membedakan perilaku baik dan tidak baik. Itu artinya siswa mampu melakukan penilaian. Berikutnya adalah masuk dalam tahapan organisasi, artinya atau sering disebut dengan organization, gitu kan. Artinya adalah dari konsep nilai yang telah dimiliki sebelumnya, kemudian dia menyusun nilai-nilai tersebut dikaitkan dengan nilai yang lain sehingga ia bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berkata baik itu adalah anjuran agama, begitu. Kemudian berikutnya misalnya melakukan sesuatu hal sesuai dengan hak kita itu baik. Misalnya tidak mengambil barang orang lain tanpa izin, itu juga adalah nilainya baik. Sehingga ia akan menyimpulkan bahwa berkata baik itu sama baiknya dengan mengambil barang orang lain dengan izin, gitu. Jadi dia mampu mengaitkan antara beberapa nilai itu menjadi satu konseptual nilai yang bermanfaat dalam hidupnya. Jadi konsep nilai yang dimaksud tadi misalnya itu tidak terpisah lagi, akan tetapi sudah menyatu dalam satu cakupan. Berikutnya tingkatan karakteristik atau karakterisasi. Artinya dia akan membaca ya, apa yang dilakukan oleh orang lain, apakah itu sejalan dengan nilai-nilai yang pernah ia terima. Misalnya, ia sudah diajarkan oleh gurunya di sekolah juga orang tuanya di rumah tentang nilai-nilai atau misalnya beliefs ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya beliefs, nilai atau prinsip ya. Prinsip-prinsip baik yang diajarkan oleh guru dan orang tua tentang indikator nilai, baik itu nilai yang sumbernya dari agama maupun nilai yang sumbernya dari masyarakat itu. Kemudian dia mampu menilai orang lain, oh ini nggak baik, ini baik, gitu kan? Karena dia sudah punya konten itu, dia sudah punya indikator sesuatu hal itu dikatakan baik atau tidak baik. Jadi kontennya gitu.
Misalnya siswa dapat dalam hal ini bagian tingkatan karakterisasi ini juga sebenarnya masuk dalam cakupan apa namanya ya, mempengaruhi. Artinya kegiatan sesuatu hal yang baik yang punya nilai baik tadi itu tidak ia lakukan sendiri. Misalnya siswa dapat mempengaruhi siswa lainnya, oke, dalam melakukan tindakan amanah, ya, perilaku amanah. Jadi ketika kita menemukan ada siswa yang mampu mengajak temannya atau mampu mengajak temannya untuk melakukan yang baik sesuai dengan indikator pembelajaran, atau siswa mampu melarang temannya untuk melakukan hal yang tidak baik, itu adalah karakteristik afeksi yang paling tinggi. Jadi gitu. Jadi dalam hal ini adalah tingkatan afeksi paling tinggi adalah tingkatan mempengaruhi atau karakterisasi gitu. Oke, berapa poin ini sebenarnya masih ada satu tingkatan psikomotor, tapi karena saya pikir sudah terlalu lama, sudah 50 menit, jadi kita cukupkan dulu. Silakan dipelajari atau kemudian saya jelaskan sekarang aja ya. Berikutnya adalah tingkatan output hasil belajar pada ranah psikomotor, atau lebih dikenal dengan ranah keterampilan. Perihal keterampilan ini kadang berlaku pada topik-topik materi tertentu saja. Artinya topik-topik materi yang sifatnya adalah transfer knowledge langsung, yang tidak membutuhkan keterampilan, hanya membutuhkan pengetahuan tadi, yang 6 pengetahuan tadi, maka bisa disampaikan dengan cara transfer knowledge pengetahuan atau ranah kognitif. Akan tetapi bila misalnya materi itu berkaitan dengan aspek keterampilan atau kelincahan kinerja, maka itu bisa dilakukan tujuan pembelajaran berdasarkan ranah psikomotor. Misalnya siswa dapat melakukan ABC gitu kan. Dalam ranah psikomotor itu juga punya beberapa tahapan, oke? Sesuai dengan taksonomi yang digaungkan oleh Bloom, maka ranah psikomotor itu cakupannya ada 7. Pertama adalah tentang keterampilan melakukan atau misalnya berpersepsi. Berpersepsi. Jadi ini kemampuan berkaitan dengan kemampuan awal siswa, untuk memberikan suatu gagasan, gerakan atau respon ide awal. Misalnya kita diminta untuk menyalakan api gitu kan. Jadi siswa sebelum melakukan itu dia sudah mulai berpikir, sudah punya persepsi bagaimana menyalakan api. Misalnya siswa diminta untuk memperagakan sholat, itu keterampilan. Habis itu nanti siswa sudah punya ide awal ya, atau persepsi awal dalam pikirannya, sholat itu adalah begini. Jadi pertama adalah kemampuan siswa dalam hal mempersepsikan sesuatu berdasarkan instruksi, atau berdasarkan stimulus. Jadi ada persepsi. Keterampilan psikomotor itu adalah pertama adalah yang paling dasar, keterampilan persepsi. Artinya ide awal untuk melakukan hal itu dia sudah tahu. Berikutnya adalah berkaitan dengan kesiapan. Dimulai dengan memberikan gerakan-gerakan yang sangat ditentukan oleh kesiapan fisik mental misalnya. Jadi secara fisik misalnya dia siap melakukan itu, karena misalnya kalau misalnya nggak siap itu nggak masuk dalam ranah afeksi. Siswa siap melakukan ABC gitu kan. Jadi siap itu termaksud dalam kajian mikro psikomotoriknya adalah bahwa ketika misalnya gini, kita ingin mengajak siswa untuk praktek sholat misalnya hari ini, kemudian dia nggak bawa pakaian sholat gitu,
Nah, itu artinya dia nggak siap. Dan ini masuk dalam cakupan psikomotorik juga. Jadi psikomotorik itu bukan hanya berkaitan dengan gerakan dan keterampilan belaka gitu kan. Dia juga punya tingkatan yang paling dasar. Yang pertama tadi adalah persepsi, kemudian yang kedua adalah kesiapan. Siap nggak dia? Oke, untuk melakukan instruksi atau stimulus yang diberikan oleh guru. Berikutnya, gerakan yang terkoordinat atau terbimbing. Nah, jadi artinya siswa mampu mengikuti gerakan ya atau peragaan yang diberikan oleh guru. Misalnya guru membimbing gitu kan. Syarat-syarat seperti ini, ayo diikuti gitu kan. Misalnya takbir, kemudian habis itu gerakan selanjutnya gitu. Jadi siswa mengikuti gerakan itu. Misalnya kalau di sini dia contohkan dengan misalnya berlatih, menyetir, berenang, kemudian berikutnya lain-lain, berlatih komputer semacamnya. Misalnya saya kaitkan aja dengan sholat misalnya, siswa mampu mengikuti gerakan sholat ya, atau misalnya siswa mampu mengikuti gerakan wudhu, itu adalah keterampilan. Jadi di sini yang dimaksud dengan gerakan terkoordinasi adalah gerakan terbimbing. Siswa mengikuti gerakan terbimbing oleh guru. Gerakan wudhu, gerakan sholat misalnya, atau misalnya gerakan haji pada saat misalnya di wukuf di Arafah atau apa begitu. Oke. Berikutnya adalah gerakan biasa. Kalau sebelumnya adalah gerakan terbimbing, artinya guru, misalnya begini, tujuan pembelajaran dalam gerakan terbimbing adalah siswa dapat mengikuti peragaan guru dalam sholat, gerakan sholat. Nah, gitu. Kemudian berikutnya adalah gerakan biasa. Nah, gerakan biasa di sini misalnya gerakan dilakukan oleh seorang karena adanya faktor pembiasaan. Oke. Seperti hanya seorang menyetir mobil yang sudah sangat ahli, tidak perlu lagi dibimbing. Artinya gerakan biasa di sini adalah gerakan mandiri, di mana siswa itu tidak lagi mengandalkan bimbingan guru. Akan tetapi ia sudah lepas dari proses bimbingan, akan tetapi dia sudah masuk pada ranah melakukan kegiatan konten praktek atau keterampilan tadi dengan sendiri. Oke, jadi dia sudah bisa melakukan hal itu dengan sendiri. Berikutnya, dalam hal gerakan ini punya tingkatan-tingkatan sampai pada tingkatan berikutnya. Jadi kalau tadi gerakan biasa itu tingkatan setelah gerakan terbimbing. Oke, akan tetapi memungkinkan di sini gerakan terbiasa itu memungkinkan untuk memungkinkan masih keliru atau salah. Oke, berikutnya ada gerakan seluruh badan. Oke, cross body movement. Jadi gerakan seluruh badan ini adalah yang melibatkan gerakan semuanya. Misalnya kalau gerakan biasa tadi misalnya hanya gerakan parsial, takbir, kemudian semacamnya. Kalau gerakan seluruh badan itu sudah lincah. Oke, dia sudah lincah dari tahap pertama sampai akhir, dia sudah biasa, sudah lincah, dan itu nggak dilupa-lupa lagi. Oke, dia sudah tahu kemudian ketepatan geraknya, tangannya gimana, kakinya gimana, bentuk kaki gimana gitu, posisinya tangan gimana, dia sudah tahu. Kemudian ia pun tahu misalnya alasan harus seperti itu. Oke, berikutnya ada gerakan yang disesuaikan. Oke. Jika misalnya gerakan disesuaikan adalah misalnya dia sudah tahu gerakan sebelumnya, akan tetapi ternyata ada instruksi atau wawasan gerakan baru. Biasanya keterampilan yang seperti ini dimiliki dalam praktek misalnya ya, dalam praktek atau juga misalnya dalam olahraga juga bisa. Gerakan disesuaikan dengan gerakan aktivitas mengikuti perubahan, struktur, prosedur, rencana, perubahan yang diikuti. Tentu saja bukan sekedar Oke, jadi gerakan yang disesuaikan adalah gerakan adaptasi. Misalnya gini, ketika lagi sakit, sholatnya gimana?
Oke, jadi keterampilannya beda. Yang selama ini keterampilan wudhunya misalnya seperti ini, tiba-tiba misalnya nggak ada air, tiba-tiba tayamum gitu kan. Itulah gerakan penyesuaian. Keterampilan gerak atau motorik yang disesuaikan dengan kondisi. Oke, misalnya sholat gitu kan, sholat umum gini. Kalau sholatnya misalnya sholat jenazah, oh ternyata beda geraknya. Jadi itu artinya adalah keterampilan gerak yang disesuaikan. Berikutnya ada keterampilan gerak kreatif. Oke, gerak kreatif ini adalah keterampilan gerak yang mungkin kalau dalam agama mungkin agak sedikit susah dibuat karena dalam agama itu sudah ada konten ukurannya gitu kan. Sudah ada indikator gerakannya. Ketika membuat gerakan tambahan, maka itu salah. Oke. Sementara gerakan kreatif ini adalah gerakan yang dibutuhkan dalam hal-hal konten yang tidak diatur. Misalnya kita bawa ke mata pelajaran lain ya. Misalnya keterampilan dalam bermain bola. Artinya gerakan kreatifnya adalah gerakan yang dilakukan oleh siswa atau yang dilatih itu yang merupakan gerakan tambahan atau gerakan baru. Oke, artinya gerakan tambahan dan gerakan baru itu adalah di luar dari apa yang diajarkan sebelumnya. Yang diajarkan seperti ini, ternyata dia buat gerakan baru yang itu sepertinya membantu gitu. Yang membantu dalam proses maksimalnya kegiatan latihan itu. Misalnya yang diajarkan oleh gurunya cara mencetak gol hanya seperti ini. Cara memukul bola hanya seperti ini. Ternyata dia buat gerakan baru yang juga lebih bagus. Itu namanya gerakan kreatif dan ini sulit. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa tujuan belajar itu nanti ranahnya ada 3. Ada tujuan belajar berdasarkan ranah kognitif, ranah afektif, juga ranah psikomotor. Dalam masing-masing ranah itu juga ada cakupan masing-masing, yaitu cakupan cakupan kognitif tadi ada 6, cakupan afektif ada 5, cakupan psikomotor ada 7. Oke, demikian bahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan bisa disimak dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.